Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi ini ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dan tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pekerjaan Terbesar di Dunia. Ayat intinya diambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Keterangannya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk adalah perintah Kristus kepada para pengikutnya. Bukan karena semuanya dipanggil untuk menjadi pendeta atau penginjil ditinjau dari segi istilahnya yang biasa, tetapi semua orang dapat menjadi pekerja dengan dia dalam menyampaikan kabar kesukaan kepada sesamanya manusia. Kepada semua orang, besar atau kecil, pintar atau tidak, tua atau muda, perintah ini diberikan. Kepada masing-masing orang yang mengetahui kebenaran pada masa kini, terletak tanggung jawab untuk memberitahukannya kepada orang lain. Hamba-hamba Kristus bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk keselamatan makhluk manusia dan dunia. Mereka harus menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Tema yang menarik hati orang berdosa ialah Kristus dan penyaliban atas Dia. Di atas salib Golgota, pendirian Yesus dinyatakan kepada dunia dalam kasih yang tiada taranya. Menyatakan Dia sedemikian rupa kepada orang banyak yang kelaparan, dan terang kasih-Nya akan memenangkan manusia dari kegelapan datang kepada terang, dari pelanggaran kepada penurutan dan kesucian yang sejati. Dengan memandang ke atas salib Golgota, timbullah kesadaran terhadap sifat dosa yang kejam sebagai hal yang tidak dapat dilakukan lagi. Tidakkah anggota-anggota gereja kita mengarahkan mata mereka tetap kepada juru selamat yang disalibkan dan bangkit itu? Kepada siapa pengharapan akan kehidupan kekal mereka dipusatkan? Inilah pekabaran kita, tantangan kita, ajaran kita, amaran kita kepada yang tidak mau bertobat, dorongan kita kepada yang berduka cita, pengharapan bagi setiap orang percaya. Jikalau kita dapat membangkitkan perhatian di dalam pikiran manusia yang akan menyebabkan mereka mengarahkan mata mereka kepada Kristus, maka kita boleh memberi kesempatan dan meminta mereka terus-menerus mengarahkan pandangan mata mereka kepada Anak Domba Allah. Ia yang mengarahkan matanya tetap kepada Yesus akan meninggalkan semuanya. Ia akan mati dalam hal mementingkan diri sendiri. Ia akan mempercayai semua firman Tuhan yang begitu mulia dan ajaib ditinggikan dalam diri Kristus. Setiap orang Kristen mempunyai hak bukan saja memandang tetapi melekaskan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekiranya semua yang mengaku namanya mengeluarkan buah kepada kemuliaannya, betapa cepatnya seluruh dunia sudah dapat ditaburi dengan benih-benih Injil. Dengan cepat tuaian terakhir akan disabit dan Kristus akan datang mengumpulkan berkas-berkasnya yang indah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita pekerjaan terbesar di dunia bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah dengan mengabarkan pekabaran firman Tuhan kepada siapa saja, kepada teman-teman, sahabat-sahabat lain untuk dituntun datang lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan,
Ia yang mengarahkan matanya tetap kepada Yesus akan meninggalkan semuanya. Ia akan mati dalam hal mementingkan diri sendiri. Ia akan mempercayai semua firman Allah yang begitu mulia dan ajaib ditinggikan dalam diri Kristus. Mari dengan pertolongan Tuhan kita akan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena dengan jelas pekabaran pada pagi hari ini mengatakan, bukan berarti bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi seorang pendeta atau penginjil dalam arti biasa. Tetapi siapa saja yang mengaku umat-umat Tuhan dipanggil pribadi lepas pribadi untuk menjadi alat Tuhan sesuai dengan porsi masing-masing, menuntun jiwa-jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan terus menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini bersyukur berterima kasih atas kemurahan rahmat Tuhan kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati mengurapi kami agar kami bisa melakukan pekerjaan terbesar yang Engkau titipkan bagi kami di dunia ini, yaitu menjadi alat-alat Tuhan menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu sesuai dengan porsi yang Engkau telah percayakan bagi kami masing-masing. Bantu kami untuk terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bantu kami untuk bisa belajar mengorbankan segala sesuatu yang Kau titipkan bagi kami untuk menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon, kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan, kiranya Engkau urapi dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Diberkati dalam setiap pergumulan tantangan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Allah yang maha baik terus menjadi solusi, jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.